Pengertian wawasan kebangsaan menurut saya pribadi adalah sebuah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia, maka wilayah NKRI harus dipertahankan. Jadi, semua warga negara Indonesia atau WNI berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Warga negara Indonesia juga berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Saya kira seluruh warga negara Republik Indonesia wajib untuk menjaga keutuhan NKRI, bukan hanya dibebankan kepada pemerintah saja, tetapi seluruh elemen masyarakat mempunyai peran masing-masing. Warga negara Indonesia atau WNI yang ada di daerah sini atau semua WNI itu berhak untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini dari ancaman di dalam maupun dari luar negeri. Seluruh lapisan masyarakat berupaya untuk membela negara ini. Karena saya pribadi merupakan mahasiswi aktif di sebuah perguruan tinggi, jadi upaya-upaya yang dapat saya lakukan dalam bela negara ini seperti belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas yang diberikan dari Bapak Ibu dosen, aktif dalam organisasi kemahasiswaan, kemudian juga ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial, toleransi terhadap teman-teman yang berbeda agama, dan pastinya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pastinya berdasarkan sekolah saya, yang saya lakukan membentuk karakter siswa, membantu mereka mengenali karakter pada dirinya sehingga bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki mereka sehingga supaya bisa menentukan waktu pada baik. Gitu ya. Kalau sebagai seorang ibu rumah tangga, ya ini membantu suami saya mendidik dan menanamkan karakter dan kepribadian yang baik pada dua putri saya, dan mungkin bisa mematuhi apa yang suami saya inginkan gitu sebagai ibu rumah tangga yang baik. Karena untuk saat ini bangsa Indonesia kan sedang menghadapi pandemi COVID. Ya. Itu adalah merupakan suatu gangguan, hambatan dan ancaman untuk bangsa ini. Kenapa kok bisa menjadi suatu gangguan? Karena kalau dilihat masyarakat Indonesia ini tidak mematuhi protokol kesehatan. Contohnya, misalnya masyarakat Indonesia ada yang beberapa tidak menggunakan masker dengan benar. Kemudian ada yang sering berkeluyuran atau keluar tanpa menggunakan protokol kesehatan. Kemudian banyak yang masih makan-makan bersama dengan teman-temannya maupun berfoto bersama. Itu salah satu yang membuat angka COVID di Indonesia ini semakin naik. Sehingga dengan adanya kenaikan COVID yang banyak akan membuat gangguan di negara ini karena pasti mempengaruhi terhadap perekonomian Indonesia. Oke, begitu ya Bu ya. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ya, kembali lagi yaitu karena kondisi seperti ini, tantangannya pertama yaitu COVID-19. Yang kedua yaitu perekonomian bangsa yang menurun karena dampak dari COVID-19, penyalahgunaan narkoba, dan terorisme. Itu tantangan berat yang dihadapi bangsa ini. Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Pastinya banyak sekali ya hambatan maupun ancaman-ancaman terhadap keutuhan NKRI ini seperti terorisme, radikalisme, hoax, cybercrime, kemudian ada hate speech, dan masih banyak lainnya. Kedepannya semoga pandemi COVID segera berakhir, pembelajaran tatap muka kembali dilakukan daring dihentikan. Oke, terima kasih. Untuk saat ini di era pandemi COVID-19 ini memang sedikit banyak telah merubah tatanan kehidupan sosial kita. Tetapi ya sebaiknya kita tidak merubah tatanan tersebut. Kita tetap melaksanakan silaturahmi, tetapi mungkin dengan cara yang berbeda. Kalau sekarang lebih kita untuk menerapkan protokol kesehatan. Misalnya untuk bersilaturahmi kita tetap menggunakan masker, kita tetap menjaga jarak, dan diusahakan tidak berkerumun dalam jumlah yang banyak. Terus untuk kehidupan keagamaan, kalau di desa-desa itu biasanya setiap seminggu sekali itu ada acara seperti tahlilan. Hal itu mungkin sekarang memang sudah ditiadakan. Terus untuk kegiatan takziah, ya kita tetap harus takziah seperti biasa. Kita melayat ke rumah duka, tetapi ya itu tadi harus tetap menerapkan protokol kesehatan supaya kita yang sehat bisa tetap sehat. Ada orang yang berduka, kita tetap berempati datang ke rumahnya untuk menghiburnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bela negara adalah suatu tekad, sikap, perilaku bela negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari hasil wawancara yang sudah kita tayangkan tadi, dapat disimpulkan bahwa setiap lapisan masyarakat sudah memahami tentang wawasan kebangsaan, upaya bela negara, serta bagaimana kita bersikap. Mereka juga sudah memahami tentang warga negara yang baik, mengetahui keadaan dan perkembangan Indonesia saat ini, dan mengetahui apa yang dilakukan bila negara terancam. Demikian hasil tugas wawancara dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.